Halo semuanya, perkenalkan, saya Dewi Murtasya Zulha dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Di video ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai teori kepribadian, yaitu teori personologi yang dikembangkan oleh Henry Murray. Henry Murray lahir pada tanggal 13 Mei 1893 di New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 23 Juni 1988 di Cambridge, Amerika Serikat dengan usia 95 tahun. Oke, kita mulai. Nah, pandangan Murray itu sangat holistik, yaitu ia melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh yang harus dipahami sepenuhnya. Nah, jadi setiap aspek dari perilaku manusia itu perlu dilihat juga keterkaitannya nih dengan lingkungan, pengalaman masa lalu, kesadaran, ketidaksadaran, serta fungsi otaknya. Nah, semua ini harus dilihat sebagai satu kesatuan untuk mengetahui sepenuhnya proses kepribadian seseorang. Menurut Murray, kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan oleh para teoritis, bukan hanya sekadar deskripsi dari perilaku, sebab konsep tersebut berdasarkan perilaku yang dapat diamati serta faktor-faktor yang dihasilkan dari pengamatan. Nah, kemudian ada beberapa prinsip utama dari teori kepribadian Murray, yaitu yang pertama, ada proses psikologis bergantung pada proses fisiologis. Artinya, Murray menekankan pentingnya menghubungkan proses psikologis dengan struktur dan fungsi otak. Murray berpendapat bahwa fenomena yang membangun kepribadian seseorang itu bergantung pada fungsi sistem saraf pusat. Seperti yang ia ungkapkan, tanpa otak tidak ada kepribadian. Manusia bisa mengetahui kepribadian seseorang dengan mengandalkan fungsi otak. Mereka mencerna apa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian otak akan menilainya seseorang ini kepribadiannya seperti apa. Bukan cuma bergantung pada teori-teori yang dia sendiri tidak melihat proses fisiologis seseorang tersebut. Yang kedua, ada prinsip mencakup semua hal, all-embracing principle, yaitu kepribadian adalah konsep yang menjelaskan seluruh fenomena perilaku seseorang. Menurut Murray, bahwa manusia bukan mencari bebas dari ketegangan, tetapi justru mendapatkan kepuasan melalui aktivitas yang meningkatkan ketegangan tersebut. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ada organisasi longitudinal, yaitu konsep kepribadian Murray yang melihat adanya pusat yang mengatur dan mengorganisir proses dalam diri individu. Fungsinya yaitu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang bertentangan dalam diri individu, memenuhi kebutuhan, dan merencanakan pencapaian tujuan tertentu. Kepribadian juga mencerminkan perilaku yang menetap maupun yang baru serta unik. Jadi menurut Murray, kepribadian seseorang itu bisa berkembang seiring berbagai peristiwa apa yang dia alami sepanjang hidupnya gitu. Menurut Murray, apa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan itu berperan setara dalam mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga motivasi tak sadar itu tidak selalu dominan. Struktur id, ego, dan superego tetap dipakai, namun dengan pengertian yang berbeda. Nah, jadi pendapat Murray ini berbeda dengan pendapat Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud menyatakan kalau kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh alam sadar, bawah sadar, dan prasadar seseorang dengan struktur id, ego, dan superego. Nah, tapi kalau menurut Murray, yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu akibat peristiwa-peristiwanya yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi dalam hal ini Murray juga tetap memakai struktur id, ego, dan superego, namun dengan pengertian yang berbeda dengan Sigmund Freud. Nah, jadi konsep dari teori personologi Henry Murray ini yang pertama itu ada teori kebutuhan. Kepribadian terbentuk dari interaksi antara kebutuhan primer dan sekunder. Lalu ada teori peran. Individu itu memainkan peran sosial yang berbeda-beda di masyarakat.
Kemudian, teori kepribadian sebagai sistem. Kepribadian adalah sistem kompleks yang terdiri dari kebutuhan, motivasi, dan perilaku. Jadi begini teman-teman, teori Murray mengenai perkembangan kepribadian, yaitu teori personologi ini sifatnya longitudinal, yaitu menekankan pada perkembangan sejarah individu dengan titik pendekatannya yang mirip dengan teori Sigmund Freud, dengan elaborasi dan perluasan yang lebih komprehensif. Jadi, personologi ini sifatnya memandang kalau perkembangan kepribadian manusia ini akibat sejarah dari kehidupannya itu seperti itu. Ingat ya teman-teman, prinsip dari teori Henry Murray ini yaitu no brain, no personality, yaitu tidak ada otak, tidak ada kepribadian. Jadi, apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat dari tingkah laku seseorang pada masa kini, masa lalu, ataupun masa depan, itu yang akan membuat otak kita menilai bagaimana kepribadian orang itu. Bukan dari teori-teori yang otak kita sendiri tidak pernah merasakannya. Baiklah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.